Tiba saatnya Darmina menjelaskan mengenai Narita. Narita adalah satu sikap di mana kita akan dihadapkan pada suatu keadaan bersimpuh di hadapan Sang Pencipta. Posisinya seperti duduk di atas kedua lutut yang ditekuk ke belakang. Itu adalah simbol di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta dan kita akan dihadapkan kepada pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada hakim yang maha adil selain Sang Pencipta. Ketika menjelaskan mengenai Narita, umumnya profiler memberikan gambaran visual, audio, dan segala macam rasa dalam situasi-situasi yang membuat para murid primer sama sekali tidak berdaya. Kekuatan mereka akan jadi hilang, tidak punya tenaga untuk mengubah sesuatu. Mereka tidak bisa berbuat apapun ketika menghadapi sesuatu yang mereka harus ubah. Semua ditujukan agar mereka sadar bahwa mereka itu makhluk yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Mereka akan dilumpuhkan dengan kekuatan yang lebih besar dan mereka tidak pernah bisa melawan. Darmina sedikit kebingungan dalam memberikan ajaran Narita kepada Arkitirema. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari dia di Lemurian. Akhirnya diputuskan untuk mengacaukan kekuatan Arkitirema hingga batas yang mereka mampu kurangi. Darmina meminta profiler lain untuk membantunya mengkondisikan Arkitirema dalam situasi yang benar-benar tidak berdaya agar kekuatannya hilang atau setidaknya berkurang. Sadar akan tingkat penguasaan energi Arkitirema yang 60%, mereka melakukannya secara keroyokan. Darmina menghubungi Ramidar melalui probe. Ramidar datang membantu Darmina dan profiler lain dalam sesi simulasi nilai-nilai Narita untuk Arkitirema. Target mereka adalah mengkondisikan Arkitirema dalam situasi di mana tingkat penguasaan energinya turun drastis menjadi 1% saja. Ramidar dan profiler lain berusaha keras untuk melakukan itu. Namun, Arkitirema secara otomatis melawan. Terjadi tarik-menarik. Arkitirema melawan Ramidar dan profiler lainnya. Meskipun jumlah mereka tidak seimbang, namun dari segi kekuatan, tenaga Arkitirema jauh lebih besar dari Ramidar dan profiler lainnya, yang serempak mencoba menurunkan kekuatannya. Tarik-menarik itu berlangsung alot dan makin tidak seimbang. Di luar dugaan, Ramidar dan para profiler, kekuatan Arkitirema makin lama makin besar. Bila tarik-menarik ini terus dipertahankan, maka dapat dipastikan akan ada yang salah satu dari profiler atau bahkan Ramidar sendiri yang meninggal. Dalam situasi ini, Darmina diam. Ia menyerahkan keputusannya kepada Ramidar. Akhirnya, Ramidar angkat bicara. Ia berkata, "Senam Naruta, kalau ini diteruskan, yang terjadi adalah kekuatan kami akan habis dan kekuatanmu akan semakin besar dan kuat. Bahkan sampai batasan yang tidak pernah kami ketahui. Kamu memiliki kelainan sifat di dalam mitokondria, sifat yang seperti penyerap. Dengan daya luar biasa, kekuatan seperti ini sangat langka sekali, bahkan di kaum Lemurian sekalipun. Kekuatan ini hanya bisa dibantu oleh kejadian alam yang memutasikan sifat mitokondriamu menjadi seperti itu. Apabila terus diserap olehmu, maka tubuhmu bisa menjadi manusia energi atau manusia yang murni energi." Wajah Arkitirema menunjukkan ketertarikannya mendengar manusia energi. Ramidar melanjutkan pembicaranya. "Dan kami tidak pernah tahu manusia seperti ini dengan sifat-sifat yang luar biasa. Apabila manusia sudah menjadi energi seperti ini, maka akan terjadi perubahan dari sifat pula. Ini yang tidak pernah kami duga dan tidak pernah kami ketahui. Sepanjang sejarah Lemurian, belum pernah ada manusia energi. Tetapi, perkiraannya siapakah manusia energi sudah ada, yaitu Bapak kita Adama, kalau beliau mampu menjadi manusia energi." Arkitirema menyimak baik-baik perkataan Ramidar.
Ia tertarik ketika Ramidar menceritakan tentang Adama yang mampu mengubah dirinya menjadi manusia energi bila beliau mau. Adama, manusia dengan tingkat penguasaan energi yang lebih tinggi dari diriku. Rasa penasarannya muncul terhadap Adama, sosok manusia luar biasa yang diceritakan secara turun-temurun di bangsa Lemurian. Mendengar cerita Ramidar, ia semakin ingin bertemu dengan Adama. Rasa penasaran dan ingin bertemu Adama memenuhi kepalanya. Bagaimanapun juga, kekuatan yang dimiliki Arkitirema yang lebih besar dari bangsa Lemurian lain membuat dia menjadi penasaran. Siapa yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari diriku? Selama ini, ia selalu ingin belajar, dan belajar. Rasa hausnya akan mempelajari sesuatu yang baru belum terpuaskan. Buat dirinya, bertemu dengan Adama adalah pengalaman dan pelajaran yang tak terhitung nilainya. Arkitirema bertanya pada Ramidar, "Di manakah An bisa bertemu dengan bapak kita, Adama?" Ramidar menjawab, "Tugasmu lah mencari itu." Kembali Arkitirema bertanya kepada Ramidar, "Lalu apa yang harus pertama kali dilakukan untuk mencari Adama?" Ramidar menjawab, "Tugasmu lah itu." Mendengar jawaban yang sama dari Ramidar, Arkitirema bertanya sekali lagi. Kali ini pertanyaannya lebih diperjelas. "Kemana dan di mana harus pertama kali mencari Adama?" Ramidar kembali menjawab, "Tugasmu lah itu." Jawaban Ramidar memberi kesan seolah kaum Lemurian tidak mau bersusah payah menjawab pertanyaan Arkitirema. Namun, Ramidar menjawab dengan menyerahkan tugas itu kepada Arkitirema yang masih belia, justru karena ketidakmampuannya dan para Lemurian lain dalam mencari Adama. Mereka tidak pernah tahu dari mana harus memulai pencarian Adama. Arkitirema tidak berkata apapun, namun pikirannya mulai bekerja, memikirkan bagaimana dan dari mana memulai pencarian Adama. Ia ingin bertanya lebih lanjut mengenai hal itu. Terlambat, Darmina segera memulai penjelasannya tentang konsep terakhir dari ajaran Wisnu, yaitu Umadita. Para profiler lain keluar ruangan untuk memulihkan tenaga setelah adu energi secara tidak seimbang dengan Arkitirema. Energi Arkitirema pun telah stabil kembali. Darmina menarik nafas sejenak sebelum menjelaskan Umadita. Sena Amnaruta, Umadita adalah sikap menerima dari semua keputusan Sang Pencipta tanpa protes. Jadi, semua keputusan akhir apapun yang kita lakukan terkembali lagi kepada Sang Pencipta, baik di dunia maupun di akhirat. Pada tahap terakhir Wisnu, umumnya murid-murid Prodimar diberi visual mengenai permasalahan yang mereka tidak mampu selesaikan. Darmina memeras otaknya untuk memberikan permasalahan yang kira-kira tidak dapat diselesaikan oleh Arkitirema. Namun, Arkitirema selalu memilih solusi yang tidak pernah diduganya. Darmina pun memutuskan untuk memberikan soal paling susah yang ada di dalam kurikulum Prodimar. Normalnya, soal itu diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Setelah memberikan soal, Darmina meninggalkan Arkitirema. Ia memberikan waktu bagi Arkitirema untuk memecahkan soal itu. Namun, 3 jam kemudian, Arkitirema memanggil Darmina kembali. Tanda bahwa ia sudah mampu menyelesaikan soal tersebut. Darmina melaporkan hal ini kepada Ramidar dan para dewan melalui Pruk. Ramidar terdiam sesaat mendengar kabar itu, sebelum akhirnya berkomentar. Rupanya, ketika simulasi Narita, otak Arkitirema terstimulus lagi. Kemampuan berpikirnya jauh lebih tajam dari kaum Lemurian yang lain. Otak Darmina berpikir keras, ia mencari cara untuk memberikan pemahaman Umadita kepada Arkitirema. Bagaimana caranya agar aku dapat memberikan pemahaman kepada Arkitirema bahwa kekuatannya yang besar itu bukanlah apa-apa di hadapan Sang Pencipta,
pencipta dari segala makhluk hidup di dunia ini. Ah, itu dia, aku sudah menemukan jawabannya. Dipanggilnya Arkitirema kembali ke ruang Gama. Arkitirema mengira-ngira kemana arah pembicaraan Darmina dan permasalahan apa lagi yang diberikan kepadanya untuk diselesaikan. Darmina tersenyum simpul membaca pikiran Arkitirema. Meski memiliki kekuatan yang besar, ia hanyalah seorang anak-anak. Dalam dirinya masih ada perasaan bahwa dirinya lah yang paling kuat. Masih ada rasa bahwa dirinya tidak terkalahkan. Inilah yang harus ditaklukkan oleh dirinya sebagai profiler Arkitirema. Bila tidak, Arkitirema tidak akan menjadi orang yang bijak dalam melihat dan menggunakan kekuatannya. Namun, Darmina tidak akan mengajarkan hal itu dengan membenturkan kekuatannya dengan Arkitirema. Tingkat penguasaan energi Darmina jelas di bawah Arkitirema. Darmina belajar mengenai hal ini dari pengalaman simulasi Narita. Perasaan merasa kuat dan tidak terkalahkan ini hanya bisa dikalahkan oleh nilai-nilai kebijaksanaan yang diajarkan oleh Sang Pencipta. Kekuatan Arkitirema yang luar biasa besar itu harus aku hadapkan dengan kekuatan Sang Pencipta. Sena Amnaruta, cobalah kau buat satu sel yang baru. Tidak dengan cara cloning atau rekayasa genetika seperti yang dilakukan bangsa kita. Cloning dan rekayasa genetika itu mereka buat dari sel-sel yang sudah ada. Tugasmu sekarang adalah membuat satu sel saja yang benar-benar baru dan belum pernah diciptakan. Dahi Arkitirema berkerut. Kedua alisnya terangkat ke atas. Ia heran dengan tugas dari Darmina. Namun ia terima tugas itu dan berusaha memecahkannya. Berhari-hari ia habiskan waktu mencari jawaban dari tugas yang diberikan Darmina. Belum pernah Arkitirema merasa sesulit ini dalam mengerjakan tugas dari profilernya itu. Ia bukanlah anak yang mudah menyerah. Tetapi kali ini, dan baru kali ini, ia benar-benar menghadapi permasalahan yang tidak dapat ia temukan jawabannya. Bagaimana mungkin ia mampu membuat sel yang sama sekali baru dan bukannya rekayasa genetika atau cloning? Arkitirema akhirnya menyerah. Otaknya kehilangan akal. Ia tidak menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan Darmina. Baru kali ini ia merasa tidak berdaya dan diperdaya oleh Darmina. Menyerah dengan tugasnya, ia menghadap Darmina. Tidak mampu membuat sel baru adalah tidak mungkin bagi manusia untuk membuat satu sel yang benar-benar baru. Darmina mengangguk-angguk mendengar jawabannya. Arkitirema kembali bertanya. Ia hendak membalikan pertanyaan dan tugas yang diberikan Darmina kepadanya. Segala sesuatunya pasti ada jawabannya. Bagaimana kita dapat membuat satu sel yang benar-benar baru dan tidak ada rujukannya di alam semesta ini? Darmina tersenyum. Jawabannya, memang kita tidak akan pernah mampu membuat satu sel baru. Arkitirema tersenyum mendengar jawaban Darmina. Ternyata selama ini, memang aku sengaja dibiarkan untuk mengalami sendiri bagaimana hebatnya kekuatan Sang Pencipta. Darmina membaca pikiran Arkitirema, namun terus melanjutkan penjelasannya. Sena Amnaruta, segala sesuatunya di dunia ini diciptakan dan diatur oleh Sang Pencipta. Semua makhluk hidup dan benda-benda termasuk matahari, bulan, dan planet adalah ciptaan Sang Pencipta. Sepesat apapun teknologi rekayasa genetika dan cloning yang kita miliki, hal itu bukanlah apa-apa dibandingkan kemampuan mencipta Sang Pencipta. Sebesar itulah perbedaan kemampuan kita dengan Sang Pencipta. Kekuatanmu yang besar itu tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta. Dapatkah engkau bayangkan besarnya kekuatan Sang Pencipta yang memberikan kekuatan yang besar itu kepadamu? Sang Penciptalah yang mengatur segalanya agar engkau dapat memiliki kekuatanmu. Darmina memberikan satu contoh lain. Semaju apapun ilmu prediksi bangsa kita tidak mampu memprediksi momen kelahiranmu yang bertepatan dengan proses rem
yang ternyata lebih cepat 3 jam dari prediksi para ilmuwan bangsa Lemurian. Momen kelahiranmu bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Segala sesuatunya sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur. Darmina berhenti sejenak. Ia membiarkan Arkitirema berefleksi dengan penjelasannya itu. Lalu ia melanjutkan. Dan Sang Pencipta memberikannya tidak dengan alasan, apalagi secara cuma-cuma. Kekuatanmu yang besar itu adalah anugerah sekaligus amanah dan ujian. Kelak, engkau akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kekuatan yang besar memunculkan pertanggungjawaban yang besar pula. Janganlah engkau merasa hebat dan tidak terkalahkan. Meskipun engkau memiliki kekuatan yang besar, pergunakanlah kekuatanmu itu dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Arkitirema terdiam menyadari asal dan makna kekuatannya yang besar itu. Ia sadar dan meresapi penjelasan Darmina. Rasa hormatnya terhadap Darmina bertambah ketika ia memberikan penjelasan mengenai humanita. Semua orang mengajari dan mengingatkan dia akan amanat dan ujian itu. Namun, ia tidak bisa memungkiri satu hal. Jiwa mudanya masih penuh dengan semangat belajar dan berpetualangan. Rasa penasaran itu selalu tertanam dan belum terpuaskan. Belum ada yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Aku ingin mencari dan bertemu dengan manusia yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dariku. Darmina, Ramidar, bahkan Abba dan Amma tidak mampu memberikan jawaban memuaskan. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari jawabannya sendiri. Aku ingin bertemu dengan Adama.